Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handi Gustiawan. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai COD atau Cash on Delivery. Nah, jadi banyak yang tanya sama saya bahwa apa sih COD itu ya gitu. Jadi banyak pemula yang mungkin bingung nih istilah dari COD itu apa. Nah, sekarang kita tuntas bahas apa itu COD. Baik, apa itu COD? COD atau cash on delivery maksudnya adalah konsumen membayar ketika barang sampai di tangan konsumen. Nah, cukup jelas ya. Jadi, konsumen tidak akan membayar di muka atau konsumen tidak akan membayar transfer dulu, namun konsumen akan menerima barang terlebih dahulu lalu membayarnya. Sistemasi dari COD ini seperti apa? Yang pertama, kita kirimkan barang ke ekspedisi yang menyediakan fitur COD. Contohnya seperti JNT ya. JNT itu menyediakan fitur COD. Lalu yang kedua, ekspedisi akan mengirimkan paket kepada konsumen. Yang ketiga, konsumen akan membayar barang dan ongkirnya kepada kurir ekspedisi. Nah, yang keempat, kurir ekspedisi akan menyetorkan uang yang tadi diberikan oleh konsumen kepada bagian keuangan. Yang kelima, bagian keuangan ekspedisi akan mentransfer uang barang yang dikurangi dengan ongkir ke rekening kita. Nah, jadi itu sistemasi dari COD ya. Flow-flownya seperti itu. Cukup dimengerti ya, teman-teman ya. Oke, cara daftar COD. Nah, cara daftar ini ada beberapa ekspedisi yang menyediakan fitur COD ya. Yang pertama adalah JNT. Sayangnya JNT ini kita tidak bisa langsung daftar dan mengajukan COD, namun di ekspedisi JNT ini dia harus menggunakan via aplikasi Shopee. Jadi kita buka seller di Shopee, lalu upload produk kita di Shopee dan aktifkan fitur COD JNT. Nah, jadi ketika ada konsumen yang ingin menggunakan fitur COD, teman-teman bisa langsung arahkan konsumen itu ke order di Shopee dengan menggunakan via JNT COD gitu ya. Yang kedua adalah Ninja Express. Nah, ini sama, teman-teman tidak bisa langsung datang cabangnya Ninja Express lalu kasihkan paketnya, itu tidak bisa. Jadi teman-teman harus daftar dulu, nanti diberikan dashboard gitu ya, dashboard untuk menginput COD. Yang ketiga adalah Jet Express. Nah, ini juga hampir sama, teman-teman tetap harus daftar dulu, nanti dikasih dashboard. Nah, ini adalah beberapa, sebenarnya banyak ya di luar sana ekspedisi yang bisa menerima COD. Dan ini adalah yang saya rekomendasikan gitu ya, yang saya pakai juga. Oke, selanjutnya next, kelebihan dari fitur COD ini apa sih? Yang pertama adalah konsumen bisa lebih percaya. Jadi banyak juga nih orang-orang konsumen-konsumen sekarang ini mereka ingin COD itu karena dia ingin lebih percaya ya. Takutnya kalau dia transfer dahulu barangnya ini tidak nyampe, barang atau mungkin ini penipuan dan segala macam. Jadi dengan fitur COD ini konsumen akan lebih percaya gitu. Yang kedua adalah konsumen yang tidak mempunyai rekening bank. Nih banyak juga anak-anak SMK gitu yang belum mempunyai rekening bank namun ingin membeli. Nah, fitur COD ini sangat pas untuk konsumen seperti itu. Yang ketiga adalah konsumen yang jarak ATM-nya sangat jauh ya dari rumahnya dan mereka biasanya malas untuk transfer dari karena ATM-nya itu cukup jauh gitu ya dari tempatnya. Nah, ini adalah salah satu yang menjadikan fitur COD ini menarik ya bagi mereka. Kekurangan dari fitur COD ini apa? Yang pertama, uang tertahan selama beberapa hari. Tentu ya, teman-teman harus ngemodal dulu di awal dan uangnya itu akan tertahan karena kan ada pengiriman ya, ada pengiriman beberapa hari baru bisa store ke kita. Jadi uang itu akan ngendap beberapa hari di luar gitu ya. Yang kedua adalah resiko retur yang cukup tinggi. Nah, pengalaman saya pribadi, saya mempunyai beberapa bisnis yang menggunakan fitur COD dan ternyata betul returnya tuh cukup tinggi. Nah, mungkin karena banyak hal ya, faktornya itu banyak hal. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi mengakalinya dengan produk yang saya berikan fitur COD-nya hanya untuk
produk-produk yang kuat ya, seperti misalnya tas, sepatu gitu. Jika ada returan, barangnya itu masih bagus lah gitu. Apalagi kalau misalnya dibungkus dengan dus dan segala macam. Nah, kalau produk-produk yang tidak kuat seperti makanan nih ya, yang gampang remuk gitu ya, itu saya nggak akan kasih fitur COD ini gitu. Karena ya percuma juga gitu ya kalau misalnya diretur, barangnya hancur dan tidak bisa dijual lagi gitu. Jadi itu opsi sebenarnya teman-teman ya. Jadi itu opsi untuk teman-teman mau memilih COD ini dipakai di produk yang seperti apa. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jadi intinya ini adalah opsi yang teman-teman bisa pakai, disesuaikan saja dengan bisnisnya teman-teman, disesuaikan dengan produknya teman-teman. Kalau misalnya, kalau saya pribadi ya, misalnya COD ini untuk makanan ya, bisa digunakan untuk beberapa daerah misalnya tuh. Seperti misalnya dekat-dekat rumah, dekat-dekat kantor, ya itu no problem gitu ya buat COD gitu. Nah, mungkin segitu saja teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga jualan teman-teman juga semakin laris. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.